kita akan lanjut lagi nih buat ngebahas tentang masalah remaja ya tentunya di LPG Plus layanan psikologi gratis podcast. Nah, siang hari ini kita bareng narasumber yang luar biasa. Di sini kita bersama Kak Rehan Safitri. Halo Kak Rehan, apa kabar? Hai, baik kok, Oke, beliau alhamdulillah udah. baik. Cerah juga. Alhamdulillah baik. Cerah juga. Oh, berarti tadi hujan ya Kak Rehan ya, makanya agak ngelek ya. Iya, hujan. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini tentunya kita bakal nge-share akan diskusi-diskusi bareng ya seputar dengan remaja. Hari ini tema kita Kak Rehan yaitu tentang mengungkap kenakalan remaja. Iya. Nah, Ini biasanya nih ya suaranya remaja. Halo lagi Kak Rehan? happening ya. Ini suaranya benar udah kedengaran. Udah kedengeran, udah normal, udah oke. Soalnya di sini foto awalnya nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Oh, iya, tetap masuk Karen. Di sini juga Karen nggak kelihatan sih, tapi masuk. Oh ya Masuk. udah. Oke. Lihat. Oke, kita lanjut ya Karyan ya. Hari ini kita bakal membahas tentang remaja, ya, mengungkap tentang kenakalan remaja. Karena kita tahu ya Karyan ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami remaja saat ini. Dan tentunya masih banyak sekali remaja yang belum aware dengan hal itu. Yang pada akhirnya kenakalan tersebut akan berdampak kepada mereka. Betul nggak Karyan? Bener banget sih, karena kan Betul masih banget. lagi masa transisinya ya. Jadi mereka tuh Betul. antara baru menyelesaikan masa kanak-kanak atau mau menuju ke dewasa gitu. Betul sekali. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang dampaknya dari psikologi ya kan. Kalau sekarang nih, aku pengen tapi sebelum kita ngobrol, kalian mungkin perkenalkan diri dulu kepada semeton-semeton kita di rumah ya, supaya semeton-semeton kita lebih kenal lagi sama Kak Rehan. Silakan Kak Rehan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ren Fitri. Mungkin teman-teman bisa panggilnya Ria. Kalau misalnya untuk pekerjaan biasa ya, pengangguran fresh graduation yang kebetulan sekarang jadinya konselor di Bincang Sore. Kalau misalnya kalian mau tahu pekerjaan yang akuratnya adalah seorang guru BK kok. Oke. Orang apa ya? Kurang jelas tadi. Guru BK. Oh, guru BK. Oke, guru Yang BK di mana? di Guru BK di SMA yang Oh, SMA. iya. Guru BK di SMA. Iya, SMA di tempat daerah aku. Oh, boleh dong. Kalian mungkin cerita sedikit tentang pengalamannya gimana, sulit nggak sih jadi guru BK di SMA ini? Ya, sesuai dengan judul ini sih, kenapa kemarin milih kenakalan remaja, karena pribadinya juga mengalami ya, udah Iya. berkecimpung di situ, dan melihat bagaimana sih seorang remaja itu bertingkah laku, Betul. berperilaku, dan bagaimana peran orang tua dan sekolah untuk mengatasi ini kan. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya di psikologi kan remaja itu ada tiga nih, ada tahapannya, ada Betul. remaja perkembangannya, ada remaja yang mas perkembangan remaja awal, tengah, media, dan akhir. Nah kebetulan alhamdulillahnya sekarang mengalami semua perkembangan ya, dan nggak mengatasi sih, berkecimpung dengan anak-anak remaja yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ditanya apa ya kendalanya kan kita lebih cepat ya untuk mengalami fase remaja, sedangkan mereka lagi fasenya emang fase remaja, sedangkan kalau dari saya pribadi kan udah masuk tahap dewasa awal ya. Jadi untuk masa remajanya itu udah dilalui dengan baik. Jadi kalau misalnya kadang mereka, kalau misalnya di teorinya yang menurut teori Mong tuh kan dia tuh bilang kalau misalnya masa remaja itu adalah masa yang gantung antara mereka dibilang nggak cocok lagi dibilang anak-anak, dan mereka juga belum bisa dikatakan dewasa. Jadi masa Biasa. remaja ini adalah masa-masa yang benar-benar transisi
untuk setiap individu yang sedang mengalaminya gitu sih. Kalau kadang kan kita melihat kok anak ini gini ya, kok anak itu gitu ya, sedangkan mungkin kita belum paham aja bagaimana mereka mengalami fase-fase remaja itu. Ini soalnya kedengaran beneran. Kedengeran Karehan. Mungkin juga karena remaja itu kan banyak keingintahuannya gitu. Dan juga remaja Ya, itu labil, mungkin itu menjadi salah satu faktornya ya. Betul Karehan? bener banget sih, karena sebenarnya nggak semua remaja itu nakal ya. Ada yang Iya. bilang, karena kan kalau misalnya saya pribadi di sekolah kan berusaha melihat semua siswa itu bukan nakal ya, tapi kan ada yang kalanya mereka ingin diperhatikan, ada kalanya mereka nggak bisa mengekspresikan apa yang mereka mau. Jadi kita sebagai guru itu juga mencoba untuk melihat ya emangnya keinginan mereka itu apa sih gitu. Karena selama di situ juga udah ada kasus nih, banyak menangani kasus. Jadi alhamdulillah, kenapa milih kenakalan remaja ini karena Masya Allahnya sangat relate ya, dan tanya juga mengedukasi kepada orang tua ataupun di sini anak-anak yang masih, enggak anak-anak si individu yang mengalami masa remaja gitu. Gak apa-apa sih kalau misalnya di sini ada remaja-remaja yang mungkin masih idealis ya dan berusaha walaupun meskipun tidak realistis, tapi mari sama-sama belajar kayak gitu. Kalau misalnya ada kesalahan yang nggak bisa dipahami, ya udah mari coba sharing sesama dan apa ya bilang, dan mengutarakan apa sih sebenarnya keinginan kalian biar nggak adanya miskomunikasi. Atau karena yang aku lihat di sini, yang di real life-nya, kenapa sih banyak kali kenakalan remaja, banyak kali orang yang bilang kenakalan remaja, padahal kalau misalnya dibilang kenakalan remaja itu kan bisa dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor internal sama faktor eksternal. Oke. Jadi memang kenakalan ini remaja itu banyak ya faktornya, dari internal maupun dari eksternal. Dan tadi ya yang Karian bilang tentang remaja yang tidak diperhatikan, akhirnya mereka melakukan kenakalan-kenakalan supaya mereka bisa dilihat atau bisa eksis di masyarakat ya. Itu mungkin aku pernah lihat sih beberapa kasus seperti itu ya, karena kurang perhatian dari orang tua, kemudian juga dari lingkungannya tidak terlalu memerdulikan dia gitu, jadinya ya seperti itu. Berarti itu sangat berpengaruh ya Karian ya? Kalau misalnya dilihat ya, yang aku tangani kasus selama ini, kalau misalnya peran orang tua itu adalah peran nomor satu ya untuk perkembangan anak. Kenapa dibilang gitu? Karena kan kadang ada kalanya kita lebih unconditional love atau ekspresikan segala sesuatu sama orang tua kita, tapi gimana ya? Mungkin ya, kita nggak boleh juga mengasumsi. Mungkin di situ orang tuanya kurang memahami karakter anak. Kan ada orang tua yang otoriter, demonstrasi sama pesimis kan. Nah, mungkin ada bagi sebagian keluarga atau orang tua itu kan menuntut anaknya untuk tidak banyak berbicara, tidak harus banyak gerak, tidak boleh berekspresif. Dan gini sih yang aku lihat di norma-norma dan perilaku masyarakat yang bisa diterima kan, kadang masyarakat lebih suka dengan anak-anak yang gak banyak ngomong. Kalau misalnya disuruh gak usah ekspresif, kalau misalnya disuruh ya udah terima. Tapi kenyataannya setelah diulik-ulik beberapa kali observasi, ternyata mereka si anak yang kita menganggap dia tuh patuh, Masya Allah kayak gitu, sedang dia mempunyai masalah yang sangat-sangat komplit ya, misalnya dari sosial emosinya nggak bagus, kecerdasan emosinya nggak bagus, ternyata memiliki banyak trauma yang kadang yang kita aja nggak mikir, kok anak ini bisa mengalami ini ya. Oke, berarti dari trauma yang dia rasakan itu akhirnya dia sulit untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Apakah seperti itu, Kare? Karena Iya, mungkin banyak orang yang seperti itu ya, kayak ya udahlah bodo amat gitu, nggak terlalu dipikirin, atau gimana ya istilahnya, nggak terlalu mau memperlihatkan dirinya ke orang tuanya, seperti itu ya Karian ya, karena mereka iya. malas gitu untuk mengeluarkan pendapat. Kadang
orang tua nggak nerima juga gitu. Kadang mereka nggak dilihat, nggak diapresiasi. Iya, benar Seperti sekali. itu ya, Karen? Iya, ini boleh bahas kasus nggak? Boleh Karen. Kita nggak apa-apa ngebahas kan. Teman-teman juga yang mau cerita boleh di sini ya, boleh Jadi, langsung cerita, kita akan bahas sama-sama. Silakan jadi kan Karen. alhamdulillahnya kemarin pernah tangani kasus yang kan di tempat aku ya lagi hebohnya kayak begal-begal gitu kan. Jadi mereka alhamdulillah ada siswa aku juga. Jadi aku jadinya tahu kenapa mereka bisa kayak gitu. Lagi heboh-hebohnya masa lagi tahu nggak sih Begal. tren di begal seakan-akan itu wow kan di tempat ini kan. Jadi kalau misalnya Oke. untuk yang suka aku analisis ternyata mereka tuh pertamanya itu ikut-ikutan karena mereka menganggap ini kayak keren nih ikut karena kan bawa apa sih namanya tuh yang untuk bacok-bacok tuh kan bawa pisau lah ya Iya istilahnya ya. kan mereka bawa pisau jadi seakan-akan ketika mereka melakukan itu mereka keren bisa Keren. nih jahatin orang. Nah Iya setelah ya. diobservasi dan diwawancara adanya satu gejolak yang mereka tuh sebenarnya nggak bisa ekspresikan di rumah atau di sekolah karena mungkin ada beberapa trauma ya kan kita nggak tahu ya gimana parenting seorang anak itu Iya gimana betul. parenting orang tuanya pada seorang anak itu kan jadi ya udah cara pelampiasannya kemarahan mereka itu adalah dengan mengikuti hal itu dan kebanyakan yang mengalami yang kita katakan kenakalan remaja itu emang mereka tuh cari ini sih cari lingkungan yang unconditional sama mereka yang bisa menerima mereka dengan baik kayak gitu. Tapi dengan pemikiran mereka yang sangat abstrak dan labil itu jadi mereka masih belum bisa memilih apakah itu baik atau enggak itu sih yang aku tangkap dari observasi kemarin. Terus kalau misalnya dari masyarakat kan masyarakat kadang-kadang mikirnya gini kan kalau misalnya anak udah nakal jadi kan itu bakal nakal selamanya kan apalagi remaja Iya ya. apalagi di sekolah ya ini pribadi aku sendiri di sekolah dan di lingkungan sekitar itu kalau misalnya kita menghadapi seorang siswa ataupun seorang individu yang memiliki kenakalan remaja atau bukan nakal sih sikapnya tuh berbeda atau lebih aktif dan ekspresif dari orang lain gitu kayak yang lebih menonjol. Jadi kan kita kadang sulit terima ya, padahal kita nggak mau dan kita nggak mau mempelajari kenapa sih si anak ini begini. Padahal kalau misalnya kita pelajari mungkin hal itu juga nggak bakalan terjadi juga di lingkungan. Oke, mungkin Kak. Oke. Nah, terkait dengan masalah tadi yang dibahas ya. Banyak remaja kan pengen terlihat keren, pengen terlihat eksis, akhirnya melakukan hal-hal yang membahayakan dia seperti kenakalan remaja tadi yang dibilang sama Kak. Nah, kira-kira gimana nih peran lingkungan keluarga apa sih yang perlu dilakukan untuk menangani kasus-kasus atau menindaklanjut terkait dengan masalah kenakalan remaja ini, Karyan? Kalau misalnya menurut aku pribadi harus didekatin sih kalau misalnya ada kasus yang kayak gitu apalagi kan kita ada orang BNN ya ada kalanya mereka kadang aku kan temuinya tuh yang siswa yang ngerokok itu aja udah bikin mereka tuh wow senang kayak gitu seakan-akan pegang batang rokok aja itu ya suatu kebanggaan yang orang lain nggak bisa capai gitu kan biasa tuh kan di anak cowok misalnya yang umurnya udah belasan kayak gitu kan apalagi SMA tuh kalau misalnya coba saya wajib itu cobain rokok gitu jadi kalau misalnya upaya yang harus ditangani itu jangan terlalu keras sama anak sih kan ada orang tua tuh yang kalau misalnya anaknya salah malah dimarahinya tuh berlebihan ataupun tidak diterima karena semakin kita tidak menerima anak tersebut semakin mereka akan bertindak lebih lagi gitu apalagi dengan trauma-trauma yang mereka miliki dengan ataupun kekecewaan mereka terhadap orang tua ataupun terhadap lingkungan karena ketidaktahuan mereka makanya diusahakan untuk siapapun di sini ataupun orang tua dan anak-anak dan remaja di sini tolong kalian memahami apa arti diri kalian sendiri sama memahami gimana caranya mendidik anak dengan baik dan untuk orang-orang yang dewasa yang ingin menikah tolong belajar ya
belajar pada Betul sekali. yang baik. Betul betul. Karena di desa juga banyak ya Kak Rehan ya. Maksudnya kayak Ya, apa? eh, pelatihan-pelatihan atau sosialisasi terkait dengan perencanaan keluarga gitu ya, banyak ya Kak Rehan ya. Iya, Nah, alhamdulillah sekarang kan orang udah melek akan parenting. betul betul sekali. Nah Kak Rehan, kayak menarik ya kalau kita ngebahas tentang kenakalan remaja yang ada di daerahnya Kak Rehan. Karena kan kita tahu ya kalau biasanya kenakalan di daerah lain itu kan sangat biasa untuk dilakukan ya. Tapi kalau di Aceh itu kan biasanya orang takut, itu hukumannya berat-berat. Itu apakah hal tersebut menjadikan Aceh ini tidak banyak kasus-kasus kenakalan remaja? Sebenarnya ini sih semenjak selama aku berumur panjang ke selama umur aku segini, Iya. aku pribadi baru tahu sih ada kejadian ini karena kan dari kalau kayak masih kalau di Jogja bilangnya kelitih ya, sedangkan Iya. dari dulu di Aceh tuh nggak ada tuh istilah kelitih, begal itu nggak ada, dan terjadinya tuh emang baru-baru sekarang, makanya kan sekarang tuh lagi apalagi khususnya kecamatan aku tuh emang lagi happeningnya tentang begal ini sih. Ya gitu sih, karena selama Itu aku begal atau apa Kak? Begal atau apa apa? iya Begal atau apa? iya Oh begal. ya, karena kan ini baru pertama kali terjadi ya, jadi mungkin ya udah jadi pusat yang harus disorot dan dibahas, karena setelah dipelajari emang mungkin gimana ya, kan setiap masa beda orangnya, jadi kadang-kadang orang Betul. kita kan tidak bisa juga kan menyalahkan bagaimana orang tua mendidik anaknya, karena kan kita juga belum ada di masa mereka. Jadi apa sih yang aku lihat sekarang itu adalah bagaimana efek dari gadget gitu kan, mungkin karena Oke. selama ini kan di tempat aku tuh nggak ada tuh yang begal atau kelitih itu nggak ada, tapi selama ini karena mereka udah tahu ya, apalagi mereka adalah pengguna TikTok sejati, jadi mereka melihat itu ya di sosial media gitu, jadi ya udah diaplikasikan dengan keterbatasan yang mereka punya gitu, dan Oke, kadang-kadang berarti mereka merasa keren gitu kan, ada logonya, jadi setiap motor bisa ada logo itu, seakan itu udah wow sekali. Oke, berarti ini pengaruh media ya, media dan teknologi terhadap peningkatan kasus kenakalan remaja itu sendiri. Berarti salah satunya adalah dengan meningkatnya teknologi, akhirnya banyak kasus-kasus remaja yang mungkin bukan hanya di Aceh, tapi di sini juga banyak ya. Iya, iya sih, itu salah satunya. Tapi kan ada faktor-faktor dia trauma, ada faktor lingkungan yang nggak bisa menerima dia dengan baik, ataupun ada gejolak-gejolak yang di dalam internal dia yang emang nggak bisa diungkapkan. Jadinya pelampiasannya ke hal begitu. Jadi Oke, pelampiasannya ke hal yang negatif kayak gitu. berarti ini masuk psikologinya juga ya Kak Rehan? Terkait Sebenarnya dengan kalau faktor-faktor misalnya tadi. dianalisis dari secara menyeluruh dan dalam itu, emang hal yang paling berpengaruh tuh emang ke psikologi si anak sih. Kenapa sih si remaja ini bisa melakukan hal kayak gitu? Emangnya pola asuh di rumahnya gimana gitu kan? Jadi kalau misalnya kamu tanya itu, ya itu sangat berpengaruh sih, karena sebagai BK aja kadang kita menganalisis itu juga susah ya, karena kan harus ada timbal balik. Kadang-kadang anak-anak seperti itu dia nggak mengaku dong kalau misalnya ngelakuin hal itu, udah susah untuk jujur juga. Oke, betul, betul sekali. Dan biasanya kita remaja-remaja ini di usia kita yang remaja, kita kan em, ada fase di mana kadang kita bingung dengan diri kita sendiri, atau bisa kita bilang banyak orang yang cari jati dirinya sendiri. Betul nggak, Iya, Kari? itu benar sekali sih, karena aku ada sih membaca beberapa jurnal, karena konsep diri itu sangat berpengaruh dengan kenakalan remaja. Jadi semakin si remaja ini memiliki konsep diri yang baik, jadi otomatis kan kenakalannya itu bisa teratasi dengan baik ya. Kalau misalnya konsep dirinya rendah, ya udah, maka timbullah perilaku menyimpang kayak gitu. Itu sih. Berarti apa sih yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah
untuk menangani hal tersebut, Kari? Kalau dari pihak sekolah adalah ini sih, mensosialisasikan gimana kalau misalnya yang aku lihat di sini, tapi aku nggak tahu ya di tempat orang lain mungkin Biar kayak gini loh, mereka Kari. itu Biar kita yang remaja misalnya di sekolah gitu kan, kadang kita bingung, kita tuh pengen ada arahan gitu atau bantuan dari pihak sekolah untuk eh, bisa membantu kita untuk mengenali atau bagaimana sih untuk konsep diri kita itu. Oke, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? kalau misalnya dari pihak sekolahnya itu harus adanya tuh itu sih, sosialisasi tentang kepercayaan diri, harus ada sosialisasi tentang bullying kayak gitu, karena itu juga berpengaruh sih terhadap perilaku Betul, betul. siswa. Dan Mm-mm. ini sih harus adanya sosialisasi tentang mengenai mental, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap jadi kita juga nggak bisa menyalahkan siswa 100%. Jadi mungkin aja kita sekolah dulu nggak mengerti mereka dan mereka juga belum ada di fase kita. Ini suaranya masih kedengaran nggak? Iya. Kedengeran nggak? Cuman agak-agak serak-serak gitu. Oh, ini udah masih nggak? Udah aman, 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 aman. Nah, kalau biasanya kan kita berarti yang tadi yang di Kak Rehan bilang ya terkait dengan kasus-kasus begal yang ada di sana. Berarti ini faktor ekonomi dapat berkontribusi juga terhadap munculnya perilaku kenakalan pada remaja ini. Berarti itu juga berpengaruh ya, Kak Rehan? Iya, sebenarnya yang dibilang ini Mm-mm. pengaruh. Kalau misalnya kita nasihati kan harusnya mereka yang pelaku ini harus mengikuti semua peraturan kan, peraturan umum diterima oleh masyarakat. Cuma kan mereka tidak menjalankan itu dengan baik, dibilang kenapa remaja gitu. Betul. Sebenarnya itu perhatikan dengan baik. Ada pertanyaan Mbak? Mm-mm. Halo? Halo, Kak Rehan? Iya, udah putus. Suaranya putus-putus atau gimana? Ya udah jelas kok. Kalau misalnya di sana kedengaran nggak suara? Kedengeran. Tapi agak putus-putus sih, Kak Rehan. Jadi tadi jawaban Kak Rehan kurang kedengeran, kurang jelas. Yang ini. Kalau ini kedengaran nggak? Kedengeran. Oke, nah mungkin Maaf boleh ya. diulang lagi. Mungkin boleh diulang terkait dengan masalah ekonomi yang dapat berkontribusi dan memicu terjadinya kenakalan remaja itu tadi, Kak Rehan. Karena nggak jelas banget suaranya. Kalau misalnya dibilang tentang ini adalah jadi kita bisa melihat kalau misalnya ekonomi ini berpengaruh. Jadi juga pengetahuan mereka tentang ini juga berpengaruh. Ada untuk mereka melakukan yang menurut mereka baik, adalah kalau misalnya dilihat di masyarakat yang tidak bisa segitu begitu. Misalnya bilang apa ya, kalau misalnya mereka kan sekolah, tapi kan kadang-kadang ada orang tua yang bilang kan udah sekolah, udah diajarin, kenapa sih perilakunya masih kayak gini. Padahal kan kita juga kita kan nggak bisa juga mengajarkan yang 100% itu anak bisa terapi, kan nggak bisa. Kadang-kadang ada yang bisa diserap, kadang-kadang juga nggak bisa diserap.
Iya. Udah. Apa nih? Udah. Oke, kedengeran suara aku Kak Re? Kedengaran kok. Oke. Oke, nah kalau misalkan dalam psikologi nih Kak Re, kira-kira gimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja itu? Caranya adalah dengan mencontohkan perilaku yang baik terhadap remaja. Misalnya kan, kalau misalnya di psikologi kan ada namanya apa sih, apa yang jadi kita tuh di dunia tuh remaja itu lagi di fase mereka emang mencontohkan apa yang mereka lihat kan. Jadi kalau misalnya kita bisa mencontohkan bagi mereka sesuai dengan kemampuan kita, makanya mereka akan melakukan hal itu pun dengan baik. Misalnya kita berkomunikasi sama mereka, komunikasi yang baik, komunikasi asertif, yaitu memberikan afirmasi-afirmasi yang positif terhadap mereka. Maka apapun yang diserap untuk mereka itu nanti juga bakalan dapatnya juga yang baik. Tapi kalau misalnya fase remaja ini fase yang emang benar-benar modeling, jadi kalau misalnya kita berperilaku maladaptif ataupun kurang mengenakan ya untuk mereka, otomatis mereka juga akan kasih sebuah perlakuan yang dimana cara kita kasih ya gitu juga mereka kasih. Jadi kalau misalnya untuk orang tua ataupun siapapun yang ada individu dengan nggak masalah gimana sih cara menghaluskan mereka, bahasanya sebenarnya mereka nggak masalah, cuma hanya sedikit nggak tahu ya, mungkin masih belajar dengan diri mereka sendiri yang ada itu. Jadi untuk kita yang udah mengalami fase itu, mari kita ajarin ataupun merangkul mereka dengan baik ya, nanti konsep diri dan kecerdasan emosi mereka juga terbentuk dengan baik. Oke, berarti kita harus merangkul, mengajak teman-teman yang lain ya, karena biasanya kalau orang nakal-nakal itu ya biasa dijauhin sama teman-teman yang lain juga, karena mereka melakukan hal yang berbahaya untuk kita juga, Kare. Jadi kadang banyak orang yang takut gitu deket-deket sama dia gitu. Dan kadang kenakalan remaja apalagi saat ini ya Karian ya, kita ngelihat bahkan attitude mereka pun sangat rendah ya Kari. Iya, ya karena aku pribadi juga ngerasain sih hal itu. Jadi kayak kok beda ya zaman kita ya. Kalau misalnya kita diliatin guru aja segitu takutnya, tapi sekarang enggak, gimana ya, pokoknya lucu lah. Kalau misalnya kita liatin aja mereka kadang-kadang nggak paham. Nggak tahu sih apakah aku aja yang ngerasain atau semuanya di situ juga kewalahan dengan sopan. Begitu deh. Oh, ini kedengaran nggak? Apa Kare? Suaranya kurang jelas. Ini udah jelas aku, soalnya sebenarnya takut juga nih. Udah ngomong habis itu suaranya putus-putus. Iya sih, dari tadi aku darinya gitu bang. Kok bang? Kare. Iya, soalnya kita juga lagi berada di pas gimana ya, misalnya deg-degan nih nanti sinyalnya ada apa enggak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah aman, ya udah gitu aja sih. Oke. Mungkin karena perbedaan generasi ya Kare ya, makanya banyak anak-anak sekarang itu ya perilakunya juga sangat berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Kira-kira apa sih dampak jangka panjang yang akan terjadi pada anak remaja jika mereka terus melakukan kenakalan remaja? Dampak jangka panjangnya mereka sendiri ya, kan mereka secara langsung kan mereka merusak diri sendiri kan, apalagi kalau misalnya ini juga mungkin orang BNN pernah ya mengalami kayak misalnya ada siswa nih pertama ngerokok, habis itu tiba-tiba coba-cobanya sabu-sabu, oh ternyata enak, jadi kayak misalnya kayak keterusan kan, kecanduan gitu. Jadi
untuk remaja-remaja di sini tolong kalian menjaga diri kalian yang baik sih, jangan sampai yang kalian anggap keren itu ternyata itu adalah hal yang paling merusak kalian gitu. Kalau misalnya Betul. jangka panjang, ya kan? Tadi pertanyaan apa sih? Jangka panjang kalau mengalami ini ya. Dalam jangka panjang. Kira-kira apa yang Dan akan terjadi? kalau yang pertama pasti mereka akan merusak diri mereka dengan baik. Betul. Misalkan yang kedua pasti nanti ketika mereka ada sesuatu jadi orangnya itu bakal ngejauh sih. Jadi sikap lingkungan dengan mereka bakalan ada jarak sih. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masa itu, mari kita sama-sama belajar, sama-sama melihat diri kita yang seutuhnya kembali. Betul Untuk sekali. norma-norma masa Betul sekali, Kak. Mungkin kalau di BNN ya mungkin sering di sini juga sering menghadapi berbagai klien yang datang ya, itu usianya berbeda-beda mulai dari remaja sampai dewasa pun banyak gitu. Dan salah satu cara yang dilakukan kalau di BNN itu Kak ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti lomba-lomba dan lain sebagainya. Ya, mungkin mungkin kalau kontribusi yang dilakukan juga di sini banyak sih yang positif kan untuk remaja iya ya, kan. karena kita tahu kalau biasanya kan remaja itu suka yang lagi ngehits zaman sekarang lah gitu. Iya, karena mereka juga ada ini kan, ada sikap mereka tuh yang emang kayak udah tahu privasi, udah suka lawan sama lawan jenis, kayak mana merasa kalau aku sekarang tuh umur aku udah segini aku udah wow ya gitu kan. Kebanyakan kan, mungkin bukan kebanyakan sih, kita dulu juga mengalami hal itu ya, cuma bedanya kita teratasi ataupun kita memiliki lingkungan yang baik, sedangkan mereka tuh bukan nggak memiliki, belum menemukan lingkungan yang bisa menerima mereka dengan baik gitu sih. Ada banyak faktor sih yang mempengaruhi kenapa ada terjadinya, kenapa membentuk mereka menjadi nakal gitu sih. Ada banyak faktor baik dia eksternal maupun internalnya ya Karehannya. Tadi juga udah Karehan jelasnya. Nah kira-kira apa nih pesan-pesan untuk semeton-semeton kita di rumah ya khususnya untuk remaja Kareh? Kalau pesan-pesan untuk remaja yang udah tadi dibilang sih kayak tolong jaga diri, misalnya Kak, tolong belajar memahami diri sendiri dengan baik ataupun coba lihat apa dampak jangka panjang kalau misalnya kalian melakukan sesuatu dan berusaha untuk melakukan hal yang positif ya, misalnya belajar untuk lakukan hal yang terbaik untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian punya masalah apapun itu, tolong datang ke tempat di mana kalian bisa diterima dengan baik. Jangan melampiaskan permasalahan kalian dengan hal-hal negatif yang menurut kalian itu keren kayak gitu. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat lagi itu bakal merusak diri kalian secara seutuhnya gitu. Sama untuk orang tua ya, boleh kan untuk orang tua yang bakal jadi calon orang tua. Betul sekali ya. Ya tentunya tadi yang sudah dibilang Karehan ya, salah satunya dengan mengenali diri kita sendiri, kemudian juga mencari lingkungan yang positif yang pastinya bisa menerima kita. Seperti itu ya Karehan ya? Iya. Ya, iya baik. karena Mungkin apa? Lanjut Karehan. Lanjut. Karena kalau misalnya kalian lihat, misalnya kalian lagi menghadapi masalah, sebenarnya itu bukan masalah sih. Cuma kalian lagi dibentuk aja untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Berarti memang wajar ya Karya kalau misalkan ada permasalahan ketika kita remaja ya. Berarti ketika kita remaja ini kita belajar untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Seperti itu ya Karya ya. Karena kalau misalnya fase remaja itu kan udah di fase yang kita bisa berpikir logis dan meskipun abstrak kita udah bisa menemukan solusinya ya. Tapi kan kadang ada kala emang yang denial ya, katanya kalau misalnya ada masalah ya udah aku nggak mau terima itu walaupun misalnya aku nggak mau jalanin gitu. Padahal kalau misalnya dijalanin dan diterima dengan baik bakal menjadi pribadi yang lebih baik dari permasalahan tersebut. Betul sih, biasanya kita denial sih.
Itu salah satu apa ya yang sering terjadi pada remaja lah. Iya, dewasa juga mungkin ada ya, orang dewasa. Iya betul. Oke Kare, mungkin kita cukupkan hari ini Kare ya. Terima kasih banyak atas informasi-informasi yang diberikan, tentunya ilmu-ilmu baru yang diberikan ya. Tentunya tadi bisa kita implementasikan di kehidupan pribadi kita ya, dengan mengenal diri kita dulu, kemudian juga pergi ke tempat yang memang kita dihargai ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbahaya, apalagi seperti penggunaan narkoba. Ini juga paling banyak remaja ya Kak ya, betul? Ya, itu adalah fakta yang emang akurat sih. Betul sekali ya. Jadi jangan sampai kita nih yang remaja-remaja nih mendekati yang namanya narkoba ya. Bisa-bisa bukan malah permasalahan kita selesai, tapi malah nambah masalah lagi. Karena biasanya remaja-remaja tuh lari ke narkoba ya cari ketenangan, tapi pada akhirnya ya masalahnya balik lagi. Berarti kita harus bisa bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Oke, Kak Ray, mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya seputar tentang remaja atau masalah-masalah yang lain. Teman-teman juga bisa ikut berkontribusi dengan berkomentar atau memberikan masukan terkait dengan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Ray sudah banyak memberikan kita ilmu-ilmu baru tadi. Kita tutup mungkin sampai sini Kak Ray ya. Saya Aulia dan Rehan pamit dulu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wabarakatuh. Melalui akselerasi war on drugs, demi Indonesia bersinar.